Malam hari ini kita akan mengawali belajar asal usul manusia. Insan, manusia ini asalnya dari mana? Kenapa kita penting belajar asal usul kita? Sekarang saya mau nanya kepada pemirsa dan hadirin semuanya. Boleh saya nanya? Gak boleh tetap nanya. Kalau misalnya Anda tidak ingat siapa Anda tidak ingat siapa Anda. Bahkan Anda tidak tahu bahasa Anda yang sebetulnya bahasa apa. Anda tidak ingat siapa orang tua Anda. Anda tidak ingat berasal dari mana. Anda tidak ingat lahirnya kapan. Pertanyaan saya, hidup semacam itu enak atau enggak enak? Enggak enak. Ya tidak enak. Kehilangan identitas. Kehilangan kehidupan. Orang yang kehilangan identitas itu kehilangan kehidupan. Karena kita hidup dengan beranjak dari masa lampau. Ya, masa lampau. Dari mengenang siapa orang tua kita. Baru di situ bisa merasa hidup. Kita tahu, kita misalnya berasal dari Solo, berasal dari Pacitan, berasal dari Wonogiri, punya rasa, oh saya orang Wonogiri, oh saya orang Surabaya, oh saya orang Jakarta, oh saya orang Kalimantan. Ada rasanya, paham, ayah saya beliau, ibu saya beliau, ngerti, oh itu kakak saya, itu adik saya. Di situ baru merasa hidup. Nah kalau kita nggak paham, nggak ingat, nggak tahu orang tua kita siapa, kita ini siapa, nggak ngerti identitas kita, rasanya hidup atau nggak hidup itu. Jadi jasadnya hidup tapi seperti nggak punya kehidupan. Nah karena itu kita kalau nggak kenal kakek kita, nggak kenal orang tua kita, nggak kenal asal usul kita, ya selama ini kita hidup nggak paham hidup. Iya, hidup dengan kehilangan identitas. Makanya kita mengenal Nabi Adam alaihissalam, kakek kita semua, asal usul kita sangat-sangat penting dan teramat sangat penting. Karena itulah Allah Ta'ala tidak membiarkan kita lupa, tidak membiarkan kita hidup tanpa identitas. Allah tidak membiarkan kita hidup di bumi ini gak ngerti masa lalu kita. Allah tidak biarkan kita hidup tanpa mengenal siapa ayah pertama kita. Itulah hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah dijelaskan, kamu itu siapa, asalmu dari siapa, ya leluhurmu dari mana, dijelaskan. Kenapa Al-Quran menjelaskan? Ya, Nabi akhir zaman baginda Muhammad SAW datang bawa Al-Quran. Kenapa menjelaskan kisah Nabi Adam? Apakah yang sebelumnya tidak ada yang menceritakan? Sebetulnya sudah diceritakan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Tapi berjalannya waktu banyak cerita yang sudah dirubah. Banyak penyimpangan, banyak simpang siur, sehingga tidak sedikit bahkan zaman sekarang ini dari umat Nabi Muhammad SAW yang mengambil kisah Nabi Adam, kisah Siti Hawa, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga pun memakan kisah-kisah yang menyimpang, memakan kisah-kisah yang enggak benar. Padahal Al-Quran datang untuk meluruskan kisah tersebut, untuk membuat kisah itu sesuai dengan aslinya, kisah itu sesuai dengan kenyataannya, tanpa ditambahin, tanpa dikurangi. Makanya kita penting belajar kisah Nabi Adam alaihissalam dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, sudah bisa merasakan tidak ini pentingnya ini? Bisa ya? Berarti selama ini kita ini hidup jalan nggak kenal orang tua ya? Iya toh? Nggak kenal orang tua, nggak kenal asalnya. Padahal orang kalau kenal asal usulnya, cinta tidak sama tanah airnya itu? Cinta ya? Anda tinggal di Solo, tiba-tiba dikasih tahu bapakmu itu aslinya Surabaya. Jadi pengen ke Surabaya enggak? Betul ya? Oh, bapak saya dari Surabaya. Begitu dengar kata Surabaya senang. Surabaya. Oh, saya orang Surabaya, saya orang Surabaya. Dikasih tahu nenekmu itu dari Pacitan, agak nyimpang ya, Surabaya,
Pacitan gitu. Begitu dengar orang Pacitan datang, kamu dari mana Pacitan? Oh, nenek saya dari Pacitan. Nah sekarang ini kita hidup nggak kenal kakek kita, nggak kenal Nabi Adam alaihi salam, nggak paham asal usul kita. Makanya hidup kita yang nggak jelas. Ya hidupnya nggak jelas sehingga lupa tujuan hidup, lupa fungsinya di bumi, dan lupa seperti apa dahulu kakek kita. Insya Allah nggak lama, nggak panjang-panjang. Wong ini baru mukaddimah, besok dilanjut lagi. Insya Allah lusa dilanjut lagi. Insya Allah kita akan belajar tuntas tentang Nabi Adam alaihissalam dan terus berlanjut nabi-nabi yang lain. Batas waktunya unlimited. Kalau nggak selesai bulan ini, berlanjut di bulan berikutnya sampai nanti Ramadan yang akan datang, sampai tuntas semua kisah Anbiya wal Mursalin. Karena kita akan betul-betul belajar sejarah kehidupan para nabi dan rasul yang oleh Allah Subhanahu wa taala linutsabbita bihi fuadak, yang dijadikan oleh Allah taala untuk memperteguh hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau hati Nabi jadi teguh dengan kisah-kisah para Nabi, di situ ada petunjuk. Kalau hatimu pengen kuat, pengen kokoh, pengen teguh, baca itu kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Otomatis nanti hatimu jadi kuat, karena yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya mau nanya dulu, boleh? Nabi Adam itu diciptakan dari tanah atau dari pasir? Tanah yang saya maksud lempung. Tanah liat atau pasir? Nah ini banyak yang nggak ngerti ya. Nabi Adam alaihissalam itu tanahnya berasal dari surga atau dari bumi? Nah mulai khilaf pendapat santri dan santriwati, beda pendapat. Lawang ini cucunya nggak ngerti asal usul kakeknya, repot tuh ya. Nggak paham, tubuhnya sendiri nggak paham. Nabi Adam alaihissalam itu asalnya, ya, zatnya, campurannya diambil dari bumi. Diambil dari bumi. Berarti dulu mana? Nabi Adam atau bumi? Bumi. Jadi bumi sudah ada. Baru setelah itu ada Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan selanjutnya, Nabi Adam itu dari mulai turun ke bumi sampai sekarang itu jutaan tahun atau ribuan? Ribuan, nggak sampai jutaan. Lah itu kok ditemukan fosil jutaan tahun, itu makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam alaihissalam. Artinya sebelum Nabi Adam bumi sudah ada makhluk-makhluk lain yang sampai sekarang makhluk itu pun masih punya anak pinak, punya keturunan, masih hidup. Ya masih hidup seperti ikan-ikan di lautan ya dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah. Nah, Nabi Adam alaihissalam dikatakan diciptakan dari tin. Tin itu apa? Bahasa Jawanya lempung. Tanah liat. Nah, tanah liat itu apa? Tanah yang bercampur dengan pasir. Jadi tanah ada pasirnya, itu tanah dengan air. Tanah dengan air itu namanya tanah liat. Jadi kalau nggak ada airnya, maka dia tidak bisa dikatakan tin. Ya dikatakan tin karena bercampur ada air. Makanya manusia itu tidak bisa lepas dari unsur air di tubuhnya ini. Ini jasad ini kalau nggak ada airnya mati atau nggak mati? Mati. Nah, diambil dari mana? Memang diciptakannya di jannah, di surga. Diciptakannya di surga, jannah. Tapi asalnya bahannya diambil dari bumi. Apa itu? Yaitu ada pasir warna merah, ada pasir warna putih, ada pasir warna hitam, dibawa ke langit, dibawa ke langit, ke surga, ke jannah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang ngambil? Yang tugas ngambil siapa? Awalnya malaikat Jibril alaihissalam. Ini saya bicara singkat saja ya, karena kalau saya predeli satu persatu sejarah begini nanti Anda juga ngapalkannya repot. Tapi nggak apa-apa, ini harus tahu, ini ilmu, ini penting. Jadi Nabi Adam itu unsurnya dari tanah, diciptakannya di langit, di surga, yang menciptakan langsung Allah Subhanahu
wa ta'ala, Allah menyuruh malaikat untuk ngambil bahan-bahannya dari bumi. Malaikat yang disuruh pertama kali adalah malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ketika malaikat Jibril turun ke bumi mau ngambil tanahnya bumi, buminya berdoa, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Bumi yang ngomong, aku berlindung kepada Allah dari engkau, jangan ambil bagian dari tubuhku ini. Lah bumi yang ngomong begitu, malaikat Jibril balik, mundur. Kenapa? Lah urusannya ini bumi minta tolong sama Allah. Bumi minta tolong sama Allah, takut malaikat. Nah, sampai akhirnya berapa malaikat diutus mundur semua. Yang berhasil adalah malaikat Israil alaihi salam. Jadi malaikat Israil datang ke bumi, kemudian mau ambil tanah, buminya bilang, aku berlindung kepadamu dari Allah, aku berlindung kepada Allah darimu agar engkau tidak bisa mengambil bagian tanahku ini. Maka malaikat Israil berkata, aku berlindung kepada Allah dari engkau, ya, sehingga aku tidak bisa menjalankan perintah Allah. Jadi saya harus berhasil, harus sukses. Pokoknya kamu berlindung sama Allah, aku juga berlindung sama Allah. Ini kalau aku nggak sukses juga nanti dapat murkanya Allah. Akhirnya malaikat Israil yang berhasil ambil bahannya dari bumi. Karena itulah yang ditugaskan mencabut nyawa manusia adalah malaikat Israil alaihissalam. Karena yang berjasa mengambil bahannya malaikat Israil alaihissalam. Berarti perkenalan Anda dengan malaikat Israil itu indah atau enggak indah? Indah atau enggak indah itu? Indah. Malaikat Israel itu berjasa loh. Kalau malaikat Israel gagal, kamu semua enggak ada. Saya enggak ada. Biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala, malaikat Israel akhirnya mampu ngambil pasir 3 warna. Makanya manusia itu bentuknya nanti jadinya macam-macam. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya kematangan merah. Ya, ada kulitnya yang rodok mentah jadi hitam gitu kan? Ada yang kulitnya putih, ya, macam-macam. Karena apa? Bahannya juga macam-macam. Nah, dibawa ke langit bahan ini, dibawa ke surga, maka dicampur jadi satu, ditambah air sedikit. Ditambah air sedikit. Nah, setelah ditambah air, jadilah tanah liat. Nah, tanah liat ini kemudian dibentuk jadi manusia. Nah, manusianya itu besarnya situna dhira, 60 lengan, alias kurang lebih 30 meter. 30 meter di surga. Nah, saat itu di surga udah ada kehidupan atau belum? Ya, ada kehidupan atau belum? Malaikat ada di situ. Ada malaikat yang belum ada, manusia yang belum ada. Malaikat ada, lihat semuanya itu. Ini ada ciptaan Allah yang baru nih. Ya, ciptaan Allah yang baru. Jadi Nabi Adam itu belum jadi manusia, baru adonan tanah, wujud tanah liat sudah membuat malaikat kaget. Terutama ada satu yang sangat terkejut dan agak penasaran serta iri. Siapa itu? Iblis. Ya, iblis. Iblis itu golongan jin. Dikatakan golongan jin yang terkuat. Marganya iblis. Mudah-mudahan Anda kenal semua. Marganya iblis, ini golongan jin yang terkuat. Nah, iblis ini dia meniti karir dari kecil. Dari bagian sapu-sapu, ya, naik bagian ngepel. Orang kalau berkarir gitu kan, di masjid, di musola tuh dari nyapu, naik pangkat ngepel, gitu kan ya. Kemudian ngosek WC, ya, sampai akhirnya naik pangkat nggak ngosek WC, nggak ngepel. Bagian apa? Bagian yang bagi-bagi kopi. Nah, setelah itu naik pangkat jadi bagian yang mengharumkan ruangan, bakar menyan, ya, bakar ukum dupa, atau bahasa modernnya aroma terapi. Kemudian naik pangkat jadi muadzin, naik pangkat jadi imam. Nah, iblis meniti karir seperti itu. Ya, awalnya ya biasa saja, orang bangsa jin, bukan golongan malaikat. Tapi karena iblis itu taat sama Allah Ta'ala, dikasih tugas dijalankan, maka iblis dimasukkan dalam kelompok malaikat. Masuk dalam golongan malaikat, tapi bukan malaikat. Kalau misalnya itu dianggap seperti organisasi, iblis masuk organisasi malaikat. Ya, organisasi
malaikat, tapi dia bukan dari kelompok malaikat. Dan iblis punya pangkat. Ya punya pangkat. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan masih wujud tanah, iblis penasaran. Ini kok bentuknya besar dan kena angin mengeluarkan suara. Yang mengeluarkan suara, belum ada ruhnya, mengeluarkan suara. Iblisnya takut. Dalam sebagian riwayat sampai iblis itu megang-megang tubuh Nabi Adam yang belum dikasih ruh itu ya, dipegang-pegang sama dipukul-pukul. Saking sebelnya iblis ini, takut. Apa ini mundur lagi gitu ya? Apa gitu mundur lagi? Nah, ada riwayat mengatakan seperti itu, yaitu kembangan untuk kita ya sedikit-sedikit tahulah asal usul kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaan saya, semua yang saya sampaikan ini sering Anda dengar atau jarang? Jarang. Berarti pelajaran mengenal kakek Adam alaihissalam ini diajarkan atau tidak? Tidak. Padahal penting atau enggak penting? Penting. Berarti yang salah yang enggak mengajarkan atau enggak mau belajar? Loh, Al-Quran jelas menjelaskan kok. Berarti kita yang enggak mau belajar. Allah udah menjelaskan. Hadits Nabi juga menjelaskan. Para ulama menjelaskan. Kitanya yang enggak mau belajar.